Halo teman-teman, perkenalkan, nama aku Fatia Auliza Putri. Orang-orang biasa manggil aku Liza. Aku dari 4 Perbankan Syariah D UIN Saizu Purwokerto dengan NIM akhir 107. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Al-Fadil Rosadi, saya biasa dipanggil Fadel. Kemudian saya berasal dari kelas 4 Perbankan Syariah D Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Sukri Purwokerto dengan NIM akhir 115. Sebelum kita masuk ke dalam inti materi yaitu transaksi muamalah yang ada di Bank Syariah, wajib bagi kita untuk mengetahui apa sih Bank Syariah. Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berpedoman teguh dan mempokokkan dirinya kepada Al-Quran dan juga hadis, di mana terdapat 3 pilar yang menjadi pokok utama. Yang pertama ada syariat, kedua akhlak, dan yang ketiga akidah. Halo teman-teman, kalian tahu nggak sih konsep transaksi muamalah di Bank Syariah itu seperti apa? Sebelum kita masuk ke prinsip-prinsip yang ada di transaksi muamalah Bank Syariah, kalian sendiri tahu nggak sih apa itu muamalah? Kalau belum tahu, sini deh kita kasih tahu. Muamalah menurut Muhammad Yusuf Musa merupakan perintah-perintah Allah yang wajib kita ikuti dan kita taati dalam bermasyarakat untuk kepentingan manusia. Konsep transaksi muamalah di Bank Syariah itu seperti apa? Prinsip pertama yang digunakan di dalam transaksi muamalah di Bank Syariah adalah mudharabah. Kalian tahu nggak sih apa itu mudharabah? Mudharabah merupakan akad yang dilangsungkan oleh 2 orang. Yang pertama ada sahibul mal dan yang kedua ada mudharib atau pengelola. Jadi nanti sistemnya si sahibul mal akan memberikan uangnya kepada mudharib dan nanti keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan sebagai hasil mereka berdua. Skema yang digunakan di dalam akad mudharabah adalah di mana nasabah melakukan akad mudharabah dan melakukan kesepakatan pembagian keuntungan, di mana bank akan menggunakan dana nasabah untuk membiayai usaha dan keuntungan dari hasil usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan. Setelah tadi ada mudharabah, sekarang ada musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama di antara 2 atau lebih sahibul mal untuk mendirikan usaha bersama dan mengelolanya bersama-sama. Contoh dari musyarakah adalah Skema daripada akad musyarakah sendiri ada 2 sahibul mal, yaitu bank dan juga nasabah yang sama-sama memberikan modal untuk membuat proyek atau usaha sehingga nanti proyek dan usaha tersebut memiliki pendapatan. Dan pendapatan tersebut akan dibagi sesuai dengan hasil keuntungan yang sudah disepakati antara bank dan juga nasabah. Kemudian setelah tadi ada prinsip mudharabah, kemudian ada prinsip musyarakah, di Bank Syariah juga menerapkan prinsip muamalah. Di transaksi muamalah ada yang namanya wadiah. Wadiah juga menjadi salah satu prinsip yang digunakan dalam transaksi muamalah di Bank Syariah. Wadiah sendiri sering diartikan sebagai titipan, atau contohnya ketika ada seorang memiliki uang kemudian dia berakad wadiah kepada salah satu bank, berarti artinya dia menitipkan uang tersebut kepada pihak bank. Kemudian juga wadiah terbagi menjadi 2. Wadiah yang pertama adalah wadiah yad amanah, kemudian wadiah yang kedua adalah wadiah yad dhamanah. Skema akad wadiah yad amanah di mana nanti ada seorang nasabah dan juga bank. Yang pertama, penitip dan penyimpan akan melakukan akad wadiah yad amanah terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, penitip menitipkan barang atau aset kepada bank selaku penyimpan sesuai perjanjian. Kemudian yang terakhir, penitip membayarkan biaya penitipan dan mengambil kembali barang titipannya. Setelah tadi kita membahas tentang skema akad wadiah yad amanah, kita akan masuk ke skema akad wadiah yang kedua, yaitu skema akad wadiah yad dhamanah, di mana nanti ada bank selaku penyimpan dan juga ada nasabah selaku penitip. Mereka akan melakukan akad wadiah yad dhamanah. Kemudian nanti penitip atau nasabah akan menitipkan barang atau asetnya kepada penyimpan sesuai dengan perjanjian. Kemudian nanti aset akan dimanfaatkan dalam bentuk dunia usaha. Kemudian ada bagi hasil, margin dan juga sewa dari hasil pemanfaatan barang maupun aset. Kemudian terakhir, penyimpan akan memberikan bonus kepada penitip karena telah memanfaatkan barang atau asetnya. keempat ada murabahah.
Musyabaha adalah akad jual beli yang melibatkan bank dengan nasabah yang disepakati oleh dua belah pihak. Kemudian ada skema akad murabahah di mana nasabah dan bank akan melakukan negosiasi, persyaratan, kemudian melakukan akad. Kemudian yang kedua, pihak bank menghubungi dealer untuk membeli barang yang dimaksud secara tunai. Nanti nasabah akan menerima barang dan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian nasabah harus membayar cicilan kepada bank sesuai dengan perjanjian di awal negosiasi. Kemudian prinsip lain yang digunakan di transaksi muamalah yang ada di bank syariah, salah satunya adalah akad salam. Akad salam adalah akad transaksi jual beli antara pembeli dan juga pedagang, yang dimana harga pokok dan keuntungannya itu disepakati oleh mereka berdua. Jadi di sana terdapat diskusi antara pembeli dan juga pedagang. Kemudian ada skema akad salam. Pertama, pembeli negosiasi dan melakukan akad secara langsung dengan penjual. Setelah itu, pembeli akan membayar secara penuh di awal kepada penjual. Setelah itu, yang ketiga, penjual menyiapkan barang sesuai dengan kebutuhan dan perjanjian saat akad. Kemudian yang terakhir, penjual akan mengirimkan barang kepada pembeli secara langsung. Kemudian selanjutnya ada akad ijaroh. Ijaroh adalah pemindahan hak guna barang atau jasa dengan pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Contoh akad ijaroh yang lainnya yang terdapat di bank dan khususnya lagi di bank syariah adalah ketika ada seorang nasabah pergi ke bank untuk melakukan akad ijaroh terkait tabungannya. Kemudian setelah itu, bank akan memberikan layanan elektronik kepada nasabah, sehingga nantinya nasabah wajib untuk membayar ijaroh dalam bentuk biaya administrasi atas layanan elektronik yang diberikan oleh bank tersebut kepada nasabah. Kemudian prinsip lain yang digunakan adalah akad qard atau pinjam meminjam atau pinjaman. Dan qard adalah perjanjian pinjam meminjam, baik itu barang, jasa, ataupun uang, di mana di sana tidak ada orientasi antara orang yang melakukan perjanjian, tidak memiliki orientasi terhadap keuntungan sama sekali. Namun di dalam perjanjian ini, pihak bank selaku pemberi pinjaman berhak untuk meminta ganti biaya terhadap apa yang diperlukan di dalam kontrak qard tersebut. Kemudian ada akad pembiayaan qard yang dimana nasabah sebagai muqtarid mengajukan pinjaman kepada bank sebagai mukrid. Setelah itu nasabah dan bank melakukan akad, yaitu akad pembiayaan qard. Nah, kemudian dana yang diterima dari bank digunakan untuk kepentingan nasabah. Setelah itu nasabah mengembalikan dana yang dipinjam sebesar pokok pinjaman yang sudah disepakati oleh nasabah dan juga bank. Akad selanjutnya adalah jualah. Balah adalah pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kita akan masuk kepada skema akad hawalah. Yang pertama, pihak penyuplai mengirim barang kepada muhal sesuai dengan permintaannya. Kemudian penyuplai memberikan invoice untuk dikirim ke bank untuk diambil alih. Setelah itu, bank akan membayarkan barang yang dipesan oleh pembeli. Setelah itu, yang keempat, bank akan memberikan tagihan barang kepada pembelinya. Kemudian pembeli akan membayarkan kepada bank sesuai dengan tagihannya.